Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Gereja Tampaknya Akan Jatuh. Ayat intinya diambil dari Yesaya 49 ayat 14 dan 15. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Keterangannya, setan akan menjalankan mujizat-mujizatnya untuk menipu. Ia akan mengatur kuasanya sebagai yang unggul. Gereja boleh saja tampaknya akan jatuh, tetapi ia tidak akan jatuh. Gereja itu tetap, sementara orang-orang berdosa di Sion diguncang, sekam dipisahkan dari gandum yang indah. Ini adalah suatu cobaan berat yang mengerikan, tetapi bagaimanapun ini harus berlaku. Tidak ada orang kecuali mereka yang telah menang oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian akan didapati setia dan benar. Yang tidak bercacat dan bercela oleh dosa, tiada barang tipu pada mulut mereka. Umat setia yang menyucikan jiwa mereka dengan menuruti kebenaran, mengumpulkan kekuatan dari proses kesukaran, menunjukkan indahnya kesucian di tengah-tengah kemurtatan yang terjadi di sekeliling. Saya tahu bahwa Tuhan mengasihi gereja. Gereja tidak akan dapat dirombak atau dihancurkan menjadi seperti atom yang kecil-kecil sekali. Tidak ada kemantapan sedikit pun dalam hal ini. Tidak ada bukti yang terkecil pun bahwa hal yang demikian akan terjadi. Mereka yang akan memperhatikan pekabaran palsu ini dan berusaha untuk mengkamirkan orang lain akan tertipu dan siap untuk menerima penyesatan lebih lanjut. Dan mereka semuanya akan menjadi sia-sia. Saya bertambah semangat dan merasa diberkati bila saya menyadari bahwa Tuhan Israel masih tetap menuntun umatnya dan bahwa ia akan terus menyertai mereka sampai kesudahan. Sekarang kita tidak dapat melangkahi landasan yang telah didirikan Tuhan. Sekarang kita tidak dapat memasuki organisasi baru, karena ini akan berarti kemurtatan dari kebenaran. Gereja segera akan memasuki babak pertarungan yang paling sengit, akan menjadi sasaran yang paling mahal bagi Tuhan di atas bumi. Persekongkolan yang jahat akan digerakkan dengan kuasa dari bawah, dan setan akan mengadakan segala siksaan yang mungkin terhadap orang-orang pilihan yang tidak dapat ditipu dan disesatkan dengan tujuan iblis dan kepalsuannya, tetapi diagungkan sebagai Raja dan Juru Selamat untuk memberi pertobatan kepada Israel dan menghapuskan dosa-dosa. Apakah Kristus, wakil dan pemimpin kita, akan menutup hatinya atau menarik tangannya maupun memalsukan perjanjiannya? Tidak pernah, tidak sama sekali. Gereja tampaknya akan jatuh. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Gereja yang berdasarkan kepada penurutan kepada hukum-hukum Allah dan terus memiliki iman kepada Yesus Kristus akan Tuhan tetap jaga pelihara walaupun tampaknya akan jatuh dan rubuh. Tetapi gereja yang benar, umat yang sisa akan berdiri teguh walau apapun yang setan dan agen-agennya berusaha lakukan untuk menghancurkan gereja yang sisa. Karena kenapa? Karena Tuhan Raja Juru Selamat kita akan terus menjaga, memelihara gereja dan umatnya, dan terus menuntun, memimpin umat-umat Tuhan hingga Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menjaga, memelihara gereja-Mu ya Bapa, memelihara umat-umat Tuhan yang terus beriman kepada Yesus Kristus dan terus menuruti kepada hukum-hukum Allah. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon kuat kuasa surga. Kiranya Engkau memampukan kami untuk merasakan kebutuhan kami yang mendalam akan kuasa Roh Kudus Tuhan, akan roh hujan akhir. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semuanya bisa merasakan kuasa Tuhan yang akan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami, yang akan memampukan kami menghadapi kondisi yang sukar sulit sekalipun. Dan dengan pertolongan Tuhan saja kami akan dimampukan untuk menang menghadapi setiap perjuangan iman. Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami mau serahkan seluruh umat-umat Tuhan dalam setiap perjuangan iman yang sedang dihadapi saat ini. Kiranya Allah yang maha baiklah yang menjadi solusi, yang menjadi kekuatan, pengharapan dan kemampuan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa dimampukan untuk berdiri teguh mempertahankan iman walau apapun yang Engkau akan izinkan kami alami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.